Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih akan membahas bab mengenai fungsi dua peubah atau lebih. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lebih jauh mengenai limit dari fungsi dua peubah atau lebih serta kekontinuannya. Mari kita mulai. Nah, limit fungsi di suatu titik. Misalkan f fungsi bernilai real dengan domain, ingat kembali apa yang dimaksud dengan domain, artinya himpunan yang buka dan terhubung yang tidak kosong yaitu D subhimpunan dari R2. Misalkan pula A dan B adalah titik limit, artinya di sekitarnya ada tak hingga banyaknya titik. Dari D, limit fungsi f di AB adalah L, ditulis sebagai berikut. Jika untuk setiap epsilon ada delta positif, sehingga untuk semua X yang di D yang memenuhi jarak dari XY ke AB-nya kurang dari delta, tetapi X-nya tidak boleh AB, berlaku Fxy dikurangi L itu kurang dari epsilon. Teman-teman pasti bisa melihat bahwa ini berbeda dengan sebelumnya ketika pada bab sebelumnya kita belajar fungsi dari R ke Rn, maka bagian dari fxy, bagian di belakangnya ini menjadi norma. Tapi sekarang karena kita belajar fungsi dari R2 ke R atau Rn ke R, maka yang menjadi norma itu adalah domainnya, yaitu xy ke AB. Oke ya, mari kita mulai pembahasan mengenai limit fungsi ini. Nah, definisi ini serupa dengan definisi limit fungsi bernilai real di suatu titik IDI subhimpunan dari real, hanya berbeda ini saja ya, ukuran domainnya karena dia domainnya di R2. Nah, apa artinya limit dari fxy untuk xy mendekati AB itu tidak sama dengan L? Kalau di sini diberikan definisi ketika sama dengan L, apa yang dimaksud dengan tidak sama dengan L? Oke ya. Lalu coba kita akan membuktikan bagaimana limit fungsi dari kalau fxy-nya sama dengan x, ketika xy-nya mendekati AB dia sama dengan a, tetapi kalau limit fxy-nya sama dengan y untuk xy mendekati AB tidak sama dengan a. Tentu saja di sini ada asumsi terselubung bahwa b-nya itu tidak sama dengan a. Oke ya, mari kita akan melihat bagaimana hal ini terjadi. Pertama kali, kita lihat terlebih dahulu apa artinya limit x, y dari fxy untuk xy mendekati AB itu tidak sama dengan L gitu ya. Kalau tadi ini saya ingatkan kembali ini terdiri dari beberapa pernyataan yaitu satu ada delta, dua, sehingga untuk semua X, Y di D, ini tiga, berlaku jika ini, maka ini empat, ini lima. Gitu ya, memang agak kompleks sedikit ya. Apakah artinya limit fxy untuk X, Y mendekati AB itu tidak sama dengan L? Artinya, tidak berlaku pernyataan satu, tidak berlaku untuk setiap artinya ada epsilon positif. Saya tuliskan ada epsilon positif sehingga ada epsilon positif yang tidak berlaku sehingga tidak berlaku dua, sehingga tidak berlaku tidak terdapat. Artinya untuk setiap delta positif berlaku tidak pernyataan tiga gitu ya. Artinya sehingga untuk setiap delta positif nanti ada X, Y anggota D, ada X, Y anggota D. Eh, ini pernyataan jika dan maka jika ada ini yang memenuhi, saya akan tulis seperti ini saja. Yang memenuhi, saya akan tulis dalam bahasa operasional, nol kurang dari akar dari jarak X minus A kuadrat tambah Y minus B kuadrat itu kurang delta, tetapi tetapi ini jarak fxy ke L itu lebih besar sama dengan epsilon.
Oke ya, kalau kita sudah membuktikan lebih besar dari epsilon cukup, karena kalau lebih besar dari epsilon pasti dia akan lebih besar atau sama dengan epsilon. Oke ya. Jadi kita coba buktikan pernyataan pertama. Pernyataan apa Pak? Pernyataan yang ini ya. Kalau saya punya limit x y mendekati AB, x y menuju A. Oke ya. Saya mulai dari analisis pendahuluan. Seperti biasa, analisis pendahuluan. Gitu ya. Saya ingin X minus A ini kurang dari epsilon. Tapi saya tahu X minus A ini pasti lebih kecil dari akar dari X minus A pangkat 2 ditambah Y minus B pangkat 2. Tentu saja ini adalah ini ya. Ini persis sama dengan ini. Ini adalah akar dari X minus A pangkat 2 ditambah Y minus B pangkat 2. Oke, jadi sama ya. Dan ini eh, berdasarkan asumsi tadi, saya akan pengen dia akan lebih kecil dari delta. Nah, supaya totalnya itu lebih kecil dari epsilon, maka saya cukup pilih deltanya sama dengan epsilon. Oke ya. Jadi langkahnya adalah apa? Pertama, untuk setiap epsilon. Jadi saya ambil sembarang epsilon. Ambil sembarang epsilon positif. Mungkin tulisan saya kadang-kadang kurang bagus ya. Oke. Sembarang epsilon positif, ambil sembarang epsilon positif. Dalam hal ini pilih deltanya sama dengan epsilon. Oke ya. Lalu ini saya sudah sampai ke pernyataan 2, pernyataan 3 untuk semua x. Jadi ambil sembarang x, y karena ini eh, z sama dengan x, x-nya adalah x, dia terdefinisi dulu real, saya ambil di R2 saja, x-nya anggota R2 ya. Yang memenuhi ambil sembarang ini dengan nol kurang dari akar dari X minus A pangkat 2 ditambah dengan Y minus B pangkat 2 dan ini lebih kecil dari delta. Jangan lupa deltanya sekarang sama dengan epsilon. Oke, setelah ini saya lihat bahwa X minus A tadi berdasarkan analisis pendahuluan ini lebih kecil dari akar dari ini gitu ya. X minus A pangkat 2 ditambah Y minus B pangkat 2. Dan ini lebih kecil dari delta berdasarkan asumsi saya bahwa dia lebih kecil dari delta ya. Jadi padahal deltanya sama dengan epsilon. Sehingga saya punya apa? Sehingga saya punya ininya lebih kecil dari epsilon. Oke ya, sehingga saya sudah membuktikan apa yang saya inginkan. Oke ya, merahnya saya hapus saja supaya nggak bingung. Oke ya, oke. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah saya mau membuktikan yang mana? Saya mau membuktikan yang ini ya. Saya membuktikan yang pernyataan kedua. Bahwa limit ininya itu tidak sama dengan A gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa, analisis pendahuluan. Oke, analisis pendahuluannya saya berupa gambar saja ya. Tanpa mengurangi keumuman di sini misalkan mungkin saya tulis di sini supaya kamu nggak ini tanpa mengurangi keumuman. Misalkan A-nya itu kurang dari B gitu ya. Jadi saya punya nanti kira-kira ini X, Y, ini A, ini A, ini B gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya mau melihat kelakuan di sekitar ini A, B gitu. eh oke. Tapi kamu Y-nya ngomongnya itu sama dengan A di sini. Berarti sebenarnya dia ada selisih jarak, yaitu selisih jaraknya itu B minus A. Nah, ini yang akan saya pakai sebagai ini, ada epsilon positif ini. Gitu ya. Jadi sekarang saya pilih, ini analisis pendahulu. Oh, ini analisis pendahuluannya ya. Analisis pendahuluannya gambar.
Nah, pilih sekarang, pilih epsilon itu sama dengan B minus A gitu ya. Oke, lalu langkah kedua apa? Sehingga untuk setiap delta, berarti ambil sembarang delta positif. Ada XY anggota D, ada XY anggota D, berarti saya harus pilih. Pilih siapa? Oke ya, pilih siapa gitu ya. Oke. Jadi saya punya A, koma B di sini di sekitar, tapi dia harus di sekitar B ya. Pertanyaannya harus pada persekitaran delta. Jadi kalau saya punya ini delta, ini adalah delta, ini jari-jarinya delta. Saya harus ambil titik di sekitarnya gitu ya, ambil titik di sekitarnya. Di sekitar atas atau di sekitar bawah atau di sekitar apapun gitu ya. Nah, dalam hal ini em, saya ambil di atas saja. Gitu ya. Tapi ini jari-jarinya delta. Jadi saya ambil supaya dia masih pada cakram delta. Saya ambil adalah pilih titiknya siapa? Pilih titiknya A, koma B yang digeser delta per 2. Gitu ya. Pertanyaannya, apakah dia memenuhi ini? Apakah dia memenuhi ini? Gitu ya. Tentu saja pilih ini. Perhatikan bahwa akar dari ini saya kurang bagus. Seharusnya X, Y-nya ya supaya kamu nggak bingung. Gitu ya. Oke. Jadi ini hapus. Pilih ini X, Y sama dengan itu ya. Akibatnya nanti X minus A kuadrat ditambah dengan Y minus B pangkat 2. Ini tentu saja adalah delta per 2. Dan delta per 2 dia akan lebih besar sama dengan, maaf, ambil sembarang delta per 2. Maka ini akan delta per 2. Dan delta per 2 itu, oh maaf, ini sama dengan selisih. Sehingga oke, 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 oke. Jadi ini delta per 2 dan delta per 2 itu tentu saja sesuai dengan keinginan kita semula bahwa dia lebih kecil dari delta. Ya, jadi dia memenuhi yang hijau ini. Nah, tinggal saya cek yang terakhir apakah fx-nya min L-nya lebih besar dari epsilon. Maka saya punya ini adalah Y minus A ini sama dengan apa? Y-nya itu adalah B plus delta per 2 minus A. Karena delta per 2 positif, B lebih besar dari A, maka ini sama dengan B minus A ditambah delta per 2. Dan ini karena B minus A plus delta per 2, tentu saja dia akan lebih besar dari B minus A ya, kecuali deltanya sama dengan 0 maka dia lebih besar sama dengan, oke ya. Jadi yang ini pasti akan lebih besar dari B minus A karena deltanya positif. Dan ini adalah epsilon saya. Akibatnya saya sudah membuktikan apa yang saya inginkan. Oke ya, jadi itu sekilas mengenai limit fungsi. Nah, perlu diperhatikan bahwa limit fxy untuk x y mendekati AB itu tidak sama dengan kamu melakukan dua kali limit. Yaitu pertama kali limit y mendekati B, lalu dilanjutkan dengan limit x menuju A. Atau kebalikannya, limit X menuju A dulu baru limit Y mendekati B. Dan ini ada interpretasi geometrisnya. Coba kamu perhatikan ya, coba kamu ingat-ingat. Nanti kamu lihat artinya kira-kira apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau melihat pembuktian ini limit dari X kuadrat Y untuk X Y mendekati 2,1 ini adalah 4. Ini kita coba lihat ya. Oke ya, jadi yang mau dibuktikan adalah apa? Saya ingatkan kembali yang seperti tadi. Ini mau dibuktikan untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga untuk setiap X, Y
anggota. Saya langsung substitusi aja fungsinya karena ini X definisi di mana-mana. Saya ambil X kuadrat Y-nya anggota R2 yang untuk sehingga untuk setiap yang memenuhi nol kurang dari akar dari X minus 2 kuadrat Y minus satu kuadrat kurang dari delta yang memenuhi ini sehingga untuk setiap ini yang ini berlaku X kuadrat Y minus 4 harus lebih kecil dari epsilon. Gitu ya, seperti biasa analisis pendahuluan. Pendahuluan gitu ya. Jadi saya pengen yang belakangnya X kuadrat Y min 4. Ah, ini di seperti apa? Karena saya pengen X kuadrat nanti keluar ada X minus 2 gitu ya, ada X minus 2. Maka kalau saya substitusi X kuadratnya dengan X sama dengan 2, maka saya punya X kuadrat Y itu menjadi 4Y. Maka saya akan ini kan kurangkan ini dengan 4Y. Supaya Y-nya nanti keluar, sisanya tinggal X kuadrat minus 4. X kuadrat minus 4 itu adalah X minus 2 dikali X plus 2. Sehingga saya akan mendapatkan X minus 2 gitu ya. Lalu ini menjadi ditambah dengan 4Y minus 4. Oke ya. Dan ini menggunakan ketak samaan segitiga, ini akan berubah menjadi Y dikali dengan X kuadrat minus 4 ditambah dengan 4 kali Y minus 1. Tentu saja ini agak cepat ya. Tentu saja seharusnya ini lebih kecil dari mutlak yang ini. Tambah ini ditambah mutlak ini gitu ya. Tapi saya cepat saja. Waktu di ujian boleh. Waktu di ujian sebaiknya tidak. Kalau mau latihan boleh gitu ya. Oke. Jadi saya punya ini. Oke ya. Dan tentu saja ini sama dengan Y dari X plus 2 dikali dengan X minus 2 ditambah dengan 4 dikali Y minus 1. Perhatikan bahwa X minus 2 pasti lebih kecil dari ini. Setuju ya. Dan cara yang sama Y minus 1 dia akan lebih kecil dari sesuatu yang sama. Jadi sebenarnya ini semua akan lebih kecil sama dengan Y dikali dengan X plus 2 dikali dengan akar itu ditambah 4 dikali akar itu. Jadi ini akan menjadi ditambah ini akan menjadi itu tambah 4. Ini akan berubah menjadi kalau 5 dikali dengan akar dari X minus 2 kuadrat tambah Y minus 1 pangkat 2. Kalau kamu nggak terlalu ini, tinggal kamu gantikan. Yang pertama jadi ini, lalu 4 dikali dengan ini. Lalu kamu samakan, sisanya tinggal eh, akar dari itu. Apa ini betul? Akar dari itu ditambah 4. Ah, ini mungkin saya salah ya. Ini saya salah, ini saya salah. Karena yang samanya itu ya, oke. Ini akan berubah menjadi, ini saya tulis aja lah kalau nggak, supaya kamu nggak bingung ya. X minus 2 pangkat 2 ditambah dengan Y minus 1 pangkat 2. Itu ini ditambah dengan 4 dikali akar dari X minus 2 pangkat 2 ditambah Y minus 1 pangkat 2. Oke ya. Dan ini tentu saja pakai ini akan lebih kecil dari itu sehingga saya bisa menggunakan sifat distributif ini menjadi Y dikali dengan X plus 2 ditambah dengan 4 ini dikali dengan akar ini. X minus 2 kuadrat tambah Y minus 1 pangkat 2. Terlalu cepat gitu ya. Dan ini akan lebih kecil dari ini lebih kecil dari delta. Ini menjadi mutlak Y X plus 2 tambah 4 dikali dengan delta. Gitu ya. Dan kalau saya bisa ini, saya aproksimasi dengan suatu nilai, katakanlah ini menjadi 5 delta, dan terakhirnya saya ingin ubah ini menjadi epsilon. Jadi saya cukup deltanya saya pilih epsilon dibagi 5. Gitu ya, sederhana sekali. Nah, terus biasanya karena ini nonlinear, kita batasi. Sekarang misalkan akar dari X minus 2 kuadrat ditambah Y minus 1 pangkat 2 ini kurang dari 1. Oke ya, jadi ini akibatnya
Gitu. X minus 2 akan kurang dari satu dan Y minus satu kurang dari satu. Setuju ya? Kalau yang sisi miringnya itu kurang dari satu, maka yang tegaknya akan kurang dari satu dan sisi sampingnya juga akan kurang dari satu. Ya, kamu setuju ya? Jadi, kalau saya punya ini kurang dari satu, maka Y-nya itu boleh saya tulis Y minus satu ditambah satu. Dan ini berdasarkan ketaksamaan segitiga, dia akan lebih kecil dari Y minus satu ditambah satu. Dan ini berdasarkan yang tadi Y minus satu lebih kecil satu, ini akan lebih kecil dari satu tambah satu yang sama dengan 2. Gitu ya. Dengan cara yang sama saya punya X tambah 2 ini sama dengan X minus 2 ditambah 4 dan ini lebih kecil dari X minus 2 ini ditambah dan 4 dan ini lebih kecil dari satu ditambah 4 sama dengan 5. Sehingga kamu bisa bayangkan ini nanti akan lebih kecil dari 2 5 ini 5 kali 2 tambah 10 14 delta. Maka cukup saya pilih deltanya adalah epsilon per 14. Tapi hati-hati, di sini ini juga seolah-olah delta. Kalau ini tidak dipilih, maka ini tidak ada dan ini tidak ada. Gitu ya. Sehingga nanti pemilihan delta yang tepat itu adalah pilih delta sama dengan minimum dari satu atau epsilon per 14. Gitu ya, teman-teman ya. Akibatnya, oh, ini belum. Ini belum. Maka langkahnya seharusnya sekarang apa? Ini langkahnya. Saya hapus. Ini langkahnya jadi sekarang apa? Yuk kita coba langkah benernya. Yang tadi masih analisis pendahuluan ya teman-teman ya. Jadi langkahnya adalah apa? Jadi ini ya langkahnya. Jadi ambil sembarang epsilon positif. Gitu ya. Langkah kedua adalah apa? Pilih delta, ada delta. Pilih delta ini sama dengan minimum dari 1, epsilon per 14 gitu. Oke ya, sehingga untuk setiap X y ambil sembarang X, Y anggota R2 dengan 0 kurang dari akar dari X minus 2 kuadrat ditambah Y minus 1 kuadrat. Ini kurang dari delta gitu. Deltanya saya sudah pilih minimum antara satu dengan epsilon per 14 ya. Jadi, saya punya nanti apa? X kuadrat Y min 4 ini akan lebih kecil dari saya langsung saja seperti yang tadi Y X tambah 2 ditambah 4 dikali dengan delta. Dan ini akan lebih kecil dari 2 kali 5 tambah 4 kali delta yang sama dengan 14 delta. Dan 14 delta ini kamu sudah pilih deltanya itu minimum dari satu per epsilon 14 per 14. Berarti dia akan lebih kecil dari 14 dikali dengan epsilon per 14 gitu ya. Dan ini sama dengan epsilon gitu ya. Pak, kenapa nggak dipilih satu? Ya, kalau kamu pilih ini satu 14 kali satu. Tapi 14 kali satu itu akan lebih kecil dari 14 dikali epsilon per 14. Kenapa? Karena minimumnya satu gitu ya. Apapun itu nanti kesimpulannya kamu akan mendapatkan dia lebih kecil dari epsilon dan itu adalah yang kita inginkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya pikir itu sudah jelas. Kalau tidak jelas, kamu bisa tanya nanti di kelas atau diskusi lewat forum lainnya. Nah, ini ada sifat aljabar limit fungsi. Misalkan f dan g bernilai real dengan domain di D subhimpunan dari real 2 dan AB-nya itu adalah titik limit dari D. Misalkan pula, hati-hati limitnya harus ada. Limit fxy untuk x yang mendekati AB-nya harus sama dengan L, artinya limit f-nya harus ada. Dengan cara yang sama, limit g-nya juga untuk x yang mendekati AB itu sama dengan M, artinya limit g-nya juga ada di titik A, B. Akibatnya limit dari penjumlahan f tambah g, limit dari penjumlahan f tambah sama dengan L, jumlah dari limit f ditambah limit g, jumlah dari limit. Jadi sifat pertama itu limit dari penjumlahan sama dengan jumlah dari limit gitu ya. Dengan cara yang sama, limit dari perkalian adalah perkalian dari limit. Yang ketiga, limit dari pembagian adalah pembagian dari limit. Asalkan hati-hati karena kamu sudah tahu ini L dibagi M, M-nya tidak boleh nol. Dan kamu sudah punya pembagian di GXY, GXY-nya tidak boleh nol di suatu lingkungan dari A, B.
gitu ya. Bukti lain bisa dilihat pada buku-buku standar analisis. Nanti kita akan lihat pada video terpisah bagaimana membuktikan limit fxy tambah gxy itu sebenarnya L tambah M. Gitu ya. Nah, ini kamu juga bisa coba membuktikan ini. Ini akan menjadi hal yang penting sekali ketika kita masuk nanti ke keterdiferensialan. Nah, yang berikutnya adalah sifat ketunggalan limit fungsi. Ini juga akan dibuktikan pada video terpisah. Misalkan f adalah fungsi bernilai real dengan domain D dengan AB adalah titik limit dari D. Misalkan pula limitnya ada, maka limit fungsi f-nya itu adalah tunggal. Tidak mungkin limit fungsi f-nya itu bisa kadang-kadang L, bisa kadang-kadang M, bisa kadang-kadang N dengan LMN-nya itu tidak sama. Gak mungkin. Pasti dia limit fungsinya apapun itu pasti harus sama. Kalau limitnya ada, gitu ya. Nah, biasanya yang kita pakai itu adalah apa? Yang kontrapositifnya gitu ya. Kalau limitnya tidak tunggal, misalkan saya ambil satu buah lintasan, tidak tunggal, maka limit fungsinya tidak ada. Pak, kenapa harus pada akhirnya saya harus menggunakan dua buah kurva gitu ya, menggunakan dua buah lintasan untuk membuktikan dia tidak tunggal. Saya ingatkan kembali teman-teman, ketika kita bicara tentang limit, ini X, ini Y, katakanlah ini di titik A, B. Saya mau melihat limit di titik ini, gitu ya. Kalau dulu untuk X mendekati A gitu ya, ini adalah fungsinya Y sama dengan Fx, maka saya cuma bisa mendekati dari kiri kanan. Ya, domainnya itu karena domainnya itu hanya satu dimensi, yaitu X saja. Tapi sekarang domainnya ada dua dimensi. Ada berapa banyak dia menuju titik A, B? Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Gitu ya. Gitu. Wah, banyak sekali. Terus bisa jadi pada satu arah dia tunggal, tapi pada arah yang lain berbeda lagi. Sehingga dia tidak tunggal, maka limit fungsinya tidak ada. Sehingga nanti untuk membuktikan bahwa limit fungsi dua peubah ini tidak ada, cukup kamu ambil dua buah lintasan. Cukup kamu ambil dua buah lintasan yang melalui titik A, B. Hati-hati, lintasannya harus melalui titik A, B. Oke ya, kalau kamu mungkin masih ingat membuktikan ini, limit X kali Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0 ini tidak ada. Masih ingat? Buktikan. Gitu ya. Ya, jadi yang kamu lakukan biasanya apa? Yang kamu lakukan, kamu tahu ya. Kamu ambil dua buah kurva yang melalui titik 0,0 gitu ya. Dekati eh dekati, maaf, ada apa? Dekati sepanjang kurva Y sama dengan X. Artinya, saya mau melihat di titik ini, lalu saya dekati sepanjang kurva Y sama dengan X. Nah, jadi nanti, buat apa sih saya pakai kurva? Karena dengan adanya kurva ini, maka limit dua dimensinya itu akan dia turun menjadi satu tingkat, menjadi limit satu peubah saja. Gitu ya, cantik sekali. Sehingga saya punya limit untuk X, Y mendekati 0,0 dari XY dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini akan berubah menjadi Y-nya sama dengan X. Jadi ini X menuju 0 dari X kuadrat dibagi X kuadrat tambah X kuadrat. Ini sama dengan limit dari X menuju 0 dari X kuadrat dibagi 2X kuadrat. Dan ini adalah setengah. Gitu ya. Saya dekati sepanjang kurva lain. Dekati sepanjang kurva misalkan Y sama dengan 0, maka saya punya limit dari X, Y mendekati 0,0 dari XY dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini akan berubah menjadi limit X menuju 0 dari Y-nya sama dengan 0. Jadi 0 dibagi dengan X kuadrat. Dan ini sama dengan 0. Oke ya. Jadi karena eh karena jika didekati dari sepanjang dua kurva
berbeda, ya tentu saja yang melewati titik 0,0. Jika didekati limitnya berbeda, maka limit X, Y mendekati 0,0 dari XY dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tidak ada. Jangan kamu ngomong limitnya tidak ada. Limit yang mana yang tidak ada? Hati-hati ya. Jadi itu yang membuktikan ketunggalan ya. Membuktikan limitnya ada ya susah, harus pakai definisi ya. Kecuali saya bisa menggunakan teorema-teorema limit yang ada. Oke ya. Ini definisi fungsi kontinu persis sama seperti sebelumnya. Karena limit fungsi itu melihat kelakuan di sekitar AB, apakah limitnya kelakuan di sekitar AB-nya sama dengan kelakuan di titik itu. Ketika saya ngomong kelakuan, tentu saja itu artinya adalah ketinggian, gitu ya. Fungsi f kontinu di domain D jika f kontinu pada setiap titik di domain D, nggak masalah. Definisi ini dapat dilihat seperti gitu. Karena limit dari fz, z mendekati 0 itu ada fz0. Padahal z0 itu adalah limit dari z untuk z mendekati z0. Artinya apa? Artinya sebenarnya kekontinuan itu bisa kita lihat sebagai limit itu masuk ke f, gitu ya. Jadi limit dengan f-nya itu dia bisa bertukar, gitu ya. Limit bisa masuk dan keluar dari f kalau f-nya kontinu. Padahal tingkat lebih lanjut, AB-nya tidak harus merupakan titik limit. Nah, yang terakhir, kontinuan fungsi komposisi. Ini tidak akan kita buktikan. Misalkan F adalah fungsi bernilai real yang kontinu pada domain D subhimpunan dari R2 dan AB-nya anggota D adalah titik limit. Misalkan pula G dari R ke R fungsi kontinu di F, A, B, maka jika G komposisi F-nya itu adalah kontinu. Ya, ini kamu sudah mengerti. Kalau f-nya misalkan katakanlah x kuadrat tambah y kuadrat, dia adalah polinom, dia akan kontinu di mana-mana. Karena dia kontinu di mana-mana, lalu g-nya misalkan katakanlah sin x itu kontinu di mana-mana. Maka g komposisi f itu adalah sin dari x kuadrat tambah y kuadrat. Kamu sudah tahu karena f-nya kontinu di mana-mana, g-nya juga kontinu di mana-mana, g komposisi f juga kontinu di mana-mana, ya. Mudah sekali. Oke, jadi pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai apa itu limit, bagaimana membuktikan limitnya ada, bagaimana membuktikan limitnya bukan sama dengan nilai tertentu. Lalu kita sudah melihat bagaimana membuktikan dia tidak mempunyai limit, yaitu dengan menggunakan dua buah kurva. Lalu bagaimana tentang fungsi kekontinuan dan kekontinuan dari fungsi komposisi. Oke ya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu mengenai turunan parsial dan turunan. Oke, terima kasih.